jaringan, juga menyebabkan kemoatraktan ya, yang akan memanggil berbagai sel untuk berkumpul di sana, mengeluarkan berbagai limfokain ya. Limfokain seperti faktor pertumbuhan ya, seperti transforming growth factor, fibroblast growth factor, platelet derived growth factor ya, semuanya akhirnya akan mengkomitmen pertumbuhan dan aktivitas dari fibroblast, yang akhirnya membentuk suatu bentuk yang berubah menjadi myofibroblast biasanya, memproduksi retikulin dan kolagen ya. Nah, ada komponen juga yang neutrofil yang mengeluarkan relatasi enzim proteolitik yang akan menggradasi komponen elastik. Di sini ini beberapa yang dasar-dasarnya dulu ya. Kemudian, nah ini dulu juga saya pernah presentasi masalah ini. Ini adanya injury ya, injury baik partikulat, ada bahan kimia, autoimun, virus ya. Ada juga suatu aktivasi ya, ada kaskade koagulasi, ada oksidan antioksidan, ada fibrosis inflammatory cell, L-persentol 2 imun kaskade, kemudian terdapat ketidakseimbangan antara profibrotik mediator dengan yang antifibrotik mediator ya. Kita lihat di sini ada CTGA, transfer faktor, ada derivator, dan sebagainya ya. Ketidakseimbangan ini akan menyebabkan komponen endotelium, epitelium, fibroblast ini jadi suatu proses yang berubah ya. Seperti EMT ini adalah epitel mesenchymal transition ya. Jadi epitel paru, masuk di paru juga ya, bisa oleh suatu sebab dia bisa berubah menjadi mesenchymal cell. Kemudian ada proses transdiferensiasi, proliferasi. Nah, ECM ini yang paling penting nanti ya, ECM, apoptosis, sehingga dia aktivitas atau munculnya proses keluarnya produk-produk tersebut ya, deposit tersebutlah yang menyebabkan suatu fibrosis. Ya, di sini juga beberapa penelitian ya, di sini kita lihat epitel tipe 1 ya, yang dinding alveolar ya, tipe 1 maksudnya ini alveolar ya. Ini ada kaviola yang memproduksi kaviolin ya. Kemudian di sini ada telomer dan sebagainya ya. Ternyata ini ada keterkaitan dengan fibrosis paru ya. Kaviolin ini malah justru dia sebenarnya menghambat proses fibrosis. Tapi karena adanya transforming growth factor B1 ini justru menekan aktivitas dari kaviolin dan telomere activity. Kita tahu telomer ini berada di ujung kromosom ya, yang dia lama-lama setelah proses berkali-kali pembelahan, telomere semakin kecil sehingga akhirnya dengan makin kecil jumlahnya menyebabkan kematian apoptosis ya. Di sini ternyata transfer growth factor B1 yang bisa diproduksi oleh golongan makrofag ya, ini mengintermediate messenger molekul ya, sehingga terjadi peningkatan traktif gen encoding yang memproduksi ya, jadi transfer genetik di dalam sel ini memproduksi berbagai macam benang-benang fibrin ya, seperti alpha small muscle actin, fibronectin dan kolagen 1. Nah, di sini kolagen ini salah satu pembentuk dari ECM extracellular matrix tadi ya. Nah, di sini kita lihat inisiasi dan progresi dari fibrosis ya, insul atau jejas yang berulang-ulang ya. Jadi sini butuh repetitif insul ya, jadi cedera yang berulang terus-menerus ya, menyebabkan sel diferensiasi dan migrasi ya, intinya di dalam jejas tersebut ya, di dalam jejas tersebut yang akan mengaktifasi fibrosit ya, sel fibrosit menjadi fibroblast. Memang ada di jaringan interstisial ya. Kemudian fibrosis ini juga akan berubah menjadi myofibroblast ya, dengan bantuan dari
transfer growth factor. Di epithelial cell juga terjadi anti-apoptosis atau reapoptosis, dan juga ada perubahan bentuk ya menjadi sel mesenchymal cell phenotype. Juga nanti di sel-sel inflamatori juga yang di dalam daerah yang cedera tersebut berkumpul memproduksi berbagai interleukin dan sebagainya ya, kemokin ini ya, L2 indikator makrofag kolonifag ini juga protein ya. Tunggu ini ya. Kemudian mononuklear dan berkumpul menyebabkan inflamasi. Dalam kenyataannya nanti sebenarnya ini akan membaik ya, semuanya membaik kalau masih terjadi, tapi insul yang berulang, repetitif insul, cedera yang berulang, dapat menginisiasi suatu proses fibrosis. Jadi butuh repetitif ya. Jadi ini dulu teorinya, dulu awalnya kan original hipertensi, stimulus, kronik inflamasi, injury, fibrosis. Tetapi sekarang ini nggak hanya sekedar kronik inflamasi ya, dia ada faktor genetik juga ada, ya keseimbangan pada balansa dan sebagainya juga ada yang mempengaruhi terbentuknya fibrosis ya. Nah, tadi kita dengar ada namanya EMT ya, epithelial mesenchymal EMT ya, epithelial mesenchymal transition ya. Jadi sel-sel epithel itu ternyata dalam suatu penelitian percobaan itu dia dapat berubah bentuk dari sel epithel menjadi sel mesenchymal dengan ditandai penanda marker-marker biasanya. Misalnya tuh jaringan paru ya, jaringan paru, sel epithel paru diteliti, ternyata bisa berubah, terutama golongan tipe 2 ya, alveolar cell alveolar tipe 2 itu bisa mengalami perubahan dari epithel menjadi sel mesenchymal, ditandai dengan ini penandanya. Dalam bentuk dalam suatu percobaan, jika ditemukan banyak ekaderin, claudin, oxide, desmol, plakin, ini berarti dia dalam bentuk epithelial cell. Tapi jika ditemukan fibronectin, fibronectin, SP dan sebagainya ini, maka dia dari tipikal yang sebelumnya ini, maka dia akan ternyata berubah menjadi sel mesenchymal ya. Dan begitu juga bisa juga dia kembali menjadi sel epithel. Ini keunikan proses ini ya. Nah ini kita gambar lagi, ini kan fibroblas ya, fibroblas dari fibrosit bisa berubah jadi fibroblas, kemudian fibroblas ini dia dengan terjadi suatu proses mechanical tension yang bisa dilihat di YouTube ya, ada itu ya. Jadi protomiofibroblast yang produksi berbagai macam ya serat-serat serabut ya, akhirnya menjadi differentiated myofibroblast dengan bantuan bisa ini ya, transgrowth factor B1, EDA, fibroprotectin dengan proses saling tekan menekan ya antar jaringan ikat ini, saling di jaringan intertension kan ada jaringan ikat ya, kolagen dan sebagainya. Memproses hanya membentuk suatu jaringan yang rapat padat ya. Oh ini akhirnya ini cuma ini ya metode kerja dari Nidentanib ya, yaitu memblok ya. Jadi untuk memproses suatu proses fibrosis itu ada reseptor yang menempel ya pada platform growth factor, ada fibrosis growth factor, vascular endothelial growth factor ya, yang dari masuk sini akan memicu suatu proses ya, proses terbentuknya fibrosis paru ya, berbagai jaringan ikat, pembentukan kolagen dan sebagainya ya, actin dan sebagainya. Ini pembuka awal, kita sekarang ke makalahnya ya. Jadi itu intinya sih tadi ya, yang kita lihat di sini apa sih ya, fibrosis paru ya, kita lihat di sini. Nah, di sini gambar yang di sebelah kiri ini gambar jaringan paru yang baik ya. Ada bronchiolus ya, alveolus, bronchioli. Kemudian di sini alveoli, ini pembuluh darah dengan kandungan di dalamnya, jaringan interstisiumnya melakukan suatu proses difusi ya, masuk oksigen dan pembuangan CO2.
pada kasus fibrosis paru, ini terjadi fibrosis ya, banyak jaringan ikat yang menempel di sini terbentuk, ada jaringan kolagen ya, fibril dan sebagainya ya, dengan juga bentuk dari fibroblas yang saling terhubung ya dengan jaringan menempel pada jaringan ikat ini. Ini menunjukkan tarikan-tarikan dilatasi dari bronkus, nanti gambarannya muncullah gambaran honeycomb ya, jaringan ikatnya. Jaringan fibrosis inilah yang akan mempengaruhi proses difusi dari oksigen dan karbon dioksida kita. Di sini ya kita lewatin saja. Jadi ternyata sekarang ini tidak hanya faktor inflamasi ya, kronik yang pada dahulu memang dianggap sebagai faktor kronik, ternyata ada faktor genetik dan faktor lingkungan ya, yang menyebabkan suatu fibrosis ya. Jadi ada beberapa faktor genetik terkait dengan kejadian ILD, seperti gen yang terkait dengan telomer, kemudian produksi surfaktan, ada SNP ya, nanti bisa dipelajarin single nucleotide polymorphism ya, pada khususnya misalnya ada kasus OCB5B, ini ada kelainan nukleotidanya pada kromosom 11 ya. Jadi akhirnya menimbulkan suatu bentuk kelainan, pembentukan mukus ya. Kemudian ada 20% dari idiopati pulmonary fibrosis ini merupakan suatu keturunan ya, familial atau disebut FPF ya, familial pulmonary fibrosis. Ada pemendekan telomer, patogeniknya terkait dengan gen-gen yang pada telomer ya, terkait gen yang pada telomer. Kemudian ada polymorphism ya, terus air polusi udara, kemudian oksidatif stres, retikoksigen bebas, difosfamin, menyebabkan pemendekan telomer. Ya. Kemudian akumulasi ekspor ya, pajanan yang lama dari udara juga ditambah dengan kondisi genetik dapat menyebabkan insiden dari idiopati pulmonary fibrosis. Kemudian ini ya, menurut penelitiannya. Nah, kita bahas apa saja yang kira-kira menyebabkan suatu proses kronik inflamasi ya. Kita lihat di sini sebagai jejas kronik inflamasi itu penyebabnya apa saja sih? Misalnya bisa saja infeksi ya. Ada bakteri, Mycobacteria, viral, berbagai macam multiple agent seperti Mycoplasma. Ada juga sistem autoimun ya, sistem imunologi proses ya, seperti pada sklerosis ya, sistemik ya. Kemudian proses alergi ya, seperti pada kasus hypersensitivity, pneumonitis, ada toksin ya, fibrosis yang disebabkan toksin ya, pemblambliomycin, kemudian obat-obatan amiodaron dan sebagainya, das ya, radiasi dan sebagainya tidak diketahui. Jadi kita lihat cedera pada jaringan ikat pada level alveolar ya. Jadi jejas atau cedera kan itu akan menyebabkan kerusakan dari epitel sel, kerusakan pada membran sel, kemudian endotel dari hilang ya, cedera, kemudian menyebabkan kolaps ya, dari komplit kolaps dari retensi support, kolagen yang support yang membentuk struktur dari alveoli ini ya. Di sini kita lihat insult ini bisa terjadi secara sistemik ya, bisa juga terjadi secara direct lung insult ya. Nah, bedanya di sini systemic insult itu biasanya dia yang mengenai pada mencederai komponen endotelial ya. Sedangkan yang paru langsung biasanya dari inhalasi paru langsung itu menyebabkan cedera epitelial. Di sini akhirnya kita berpikiran pada pasien-pasien yang kasus autoimun kan sifatnya sistemik ya, kemungkinan dimulai dari cedera dari endotelial. Kedua-duanya sama-sama menyebabkan kebocoran eksudat ya yang kaya protein ke dalam ruang alveolar, disertai dengan migrasi ya mikropirwas dari interstisium yang juga akhirnya membentuk suatu jaringan ikat imartur ya. Di sini sebenarnya stimulasi dari inflamasi kronik itu bisa dihilangkan kan
kemudian membran basal, kolagen, elastin struktur juga dapat kembali utuh dengan melalui suatu proses dari epitelisasi ya. Kemudian dan juga kematian dari sel myofibroblas akhirnya jadi resolusi kesembuhan ya. Nah, jika terjadi jangka panjang suatu kronik inflamasi proses yang jangka panjang terus menerus disertai dengan cedera yang berat ya, eksternal arteria yang luas juga menyebabkan hilangnya jaringan integritas jaringan ikat dan kolapsnya alveolar, ini akhirnya menyebabkan suatu fibrosis. Di sini ada 5 hipotesis yang terkait dengan inflamasi pada pulmonary fibrosis ya. Ada yang teori dari direct hypothesis, ada growth factor receptor hipotesis ya, ada yang matrix hipotesis, ada plasticity hipotesis, dan vascular hipotesis. Nah, ini direct ya. Yang intinya sih, ini seperti inflamasi yang kita pelajari pada ARDS dan sebagainya ya. Pertama, terdapat rekrutmen dari jaringan leukosit darah tepi ya, darah periferal ya. Kemudian jenis ada neutrofil, ada eosinofil, ada dan sebagainya ya, leukosit ya. Kemudian masuk, terus mendeposit ya sel-sel inflamatori ini di jaringan ikat, seperti eosinofil, neutrofil, ya mengeluarkan protease, terus terjadilah jaringan ya inflamasi ya. Nah, di sini berkumpulnya ini ya, termasuk juga uh, uh, aktivitas dari monosit juga masuk, kemudian limfosit juga masuk, ya. Apalagi makrofag yang bermasalah itu makrofag yang luar biasa ini, yang produksi berbagai macam proinflamasi ya di jaringan cedera tersebut, yang akhirnya akan mengaktifkan ya fibroblas ya, menjadi lebih aktif, terbentuk myofibroblas ya, akhirnya terbentuklah kolagen. Kemudian termasuk faktor apa lainnya berbagai macam ya, ada vascular endothelial faktor dan sebagainya ya. Ini juga ada makrofag koloris stimulating faktor ya, berkumpul di sini kemudian mengeluarkan misalnya TGF faktor ini yang akan memicu sel-sel epitel ini mengalami suatu proses MT tadi kita jelaskan dari awal ya, epithelial mesenchymal transisi ya, membentuk fibroblas menjadi myofibroblas ya. Akhirnya produksi kolagen, terbentuklah fibrosis pada paru ya. Ini juga matrik hipotesis ya. Jadi kunci-kuncinya intinya sih di matrik ini ya, matrik deposit ini, apapun yang menyebabkan matrik tersebut ya, itu akhirnya ujung-ujungnya menyebabkan suatu fibrosis ya. Di sini seperti masuknya antigen ya dari luar ya, bisa toksin, virus, dan antigen tertentu merangsang rekrutmen dari seluler masuk ke daerah yang cedera, mengeluarkan proinflamasi stokain, ada growth faktor, ada CTGF, saya lupa apa ya, mengaktifkan fibroblas menjadi myofibroblas ya. Juga ini termasuk faktor ini yang memicu menjadi bentukan dari fibroblas, mesenchymalnya bentuknya bentuk fibroblas ya, suatu bentuk struktur gabungan fibroblas yang sudah menempel ya, terikat dengan jaringan ikat di sekitar situ ya, terus memproduksi dalam jumlah banyak jaringan tadi ya, jaringan kolagen dan sebagainya, akhirnya terbentuk fibrosis. Ini plasticity dan faktor sel hipotesis.
Jadi di sini sel imun kita ini memiliki beberapa apa namanya reseptor ya. Ada reseptor terhadap makrofag, claudius faktor, ada insulin growth factor reseptor, ada fibroblast growth factor, ada platelet derived growth factor semuanya. Dan di ruangan inflamasi ini kan ada berbagai faktor ini ya, faktor proinflamatory ya dan faktor growth ini ya. Tetapi sini kita lebih fokusnya ke growth factor ya. Nah, menempel pada reseptor tersebut ya sudah masyarakat berbagai macam mediator ya. Ujung-ujungnya ya ini juga memancing myofibroblast ya. Neutrofil di sini makrofag konstituen faktor memperbanyak makrofag berkumpul juga di daerah cedera akan mengeluarkan atau apa namanya transformasi growth factor ya, akan memicu berbagai macam growth factor yang lainnya. Jadi akhirnya dia bisa menjadi EMT juga ada di sini, EMT di sini. Ini yang vascular hipotesis itu lebih cenderung pada kasus-kasus sistemik ya, yang masa autoimun dan sebagainya. Di sini kita lihat terdapat cedera endotelial ya dari deposit antibodi dan juga berbagai toksin ya seperti bleomycin, kemudian autoimmune antibody, infeksi viral ya. Ini kita lihat ini pembuluh darah ya, pembuluh darah. Ini kapiler ya intinya ya. Sini ada sel endotel. Di dalam darah ini kan banyak komponen ya. Ada antibody, ada plasma, ada sel imun kita ya. Di sini dia terletak di jaringan interseksual, di sini alveoli dan alveoli kan ya. Di sini muncul suatu imun kompleks ya, nanti pada monosit ya. Kemudian juga penempelan antibodi ya, juga menyebabkan mikrotrombus ya. Di sini mikrotrombus. Kemudian ada antibodi yang menempel di autoimun tadi ya, yang menempel di endotel vaskuler juga akan merangsang juga makrofag intersel makrofag untuk datang mendekat dan sebagainya. Selain terus rembus yang makin besar juga terjadi, makrofag datang, tentu makrofag dan sel-sel datang menyebabkan cedera di sekitar pembuluh darah ini, ya akhirnya mereka akan memproduksi berbagai macam ya, kayak memproduksi transfusi faktor dan sebagainya, cedera menyebabkan cedera yang ini merupakan proteinasis dan sebagainya ya, kalau yang neutrofil dan sebagainya, akhirnya menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya, akhirnya ujung-ujungnya balik ke proses yang awal tadi, gambar yang awal tadi, munculnya fibrosis ya. Nah di sini apakah ya sebenarnya inflamasi itu apakah benar-benar sentral dari inti dari penyebab interstitial disease ya? Nah, inflamasi ternyata seharusnya kan kalau sekedar inflamasi itu dengan pemberian imunosupresan atau steroid itu bisa ya, bisa menyembuhkan. Pada kenyataannya tidak ya. Jadi apakah sebenarnya ada suatu disfungsi inflamasi atau suatu bentuk disfungsi dari gangguan dari fibroblast. Nah ini masih dipertanyakan, seharusnya masih dalam penelitian ya. Jadi kita lihat di sini gambaran kemungkinan ya, ini inflamasi yang terkait dengan injury ya pada paru ya. Jadi kita lihat tadi inflamasi yang ada di paru itu bisa secara langsung, bisa juga secara sistemik ya. Ya misalnya kalau dia jika pembersihannya cepat ya, tidak terjadi inflasi kronik, terus tidak banyak terjadi kematian selnya, kembali cepat rehabilitasinya, tidak terlihat fibroblast aktivasinya, terus
struktur yang masih relatif utuh terjaga, biasanya ini akan mengalami suatu penyembuhan resolusi. Ini pada kasus ini biasanya pada kasus itu akut pneumonia ini bisa sembuh. Tapi juga ada juga proses yang menyebabkan suatu stimulus yang lebih persisten ya. Jadi dia menginisiasi suatu inflamasi kronik, menyebabkan suatu kematian epithelial sel, kemudian aktivasi fibroblast, ada juga extracellular matrix, tadi ada deposi. Ini tetap juga bisa melalui suatu organisasi, kembali ke awal lagi ya, terjadi filamenal fibroblast, aktivasi kolagen absorpsi lagi, akhirnya bisa mengalami penyembuhan pada kasus COP, akut hipertensivis, dan absorbing ARDS. Di sini kita lihat jika inisiasi kronik inflamasi terus-menerus, stimulasinya terus-menerus, yang menginisiasi suatu inflamasi kronik, terus epithelial cell death, kematian sel epitel, kolapsnya alveolar, aktivitas fibroblast, SM deposit yang banyak, organisasi, tapi sudah sangat luas ya. Terus terjadi proses yang fibrosis terus teraktivasi fibrillasi itu ya. Nah ini penyebab kita masih apakah inflamasi ada keterlibatan faktor genetik juga masih dipertanyakan ya. Terus telomer ya, telomer itu tadinya kan membunuh, menyebabkan apoptosis, tapi dihambat prosesnya bisa juga. Terus ada progresif SM deposit dan sebagainya, akhirnya ujung-ujungnya menyebabkan suatu fibrosis ya. Ya, pada kasus-kasus seperti contohnya pada usual cell pneumonia, ARDS dengan fibrosis, kronik pneumonia, juga bisa ditemukan pada abses ya, atau pneumonia sangat berat, TB, EVAC ya. Jadi kita beda lihat ya, yang komponen warna lebih putih ini ya, lihat ini ya jaringan glikogen ya, jaringan struktur kolagen dan sebagainya sudah mendominan ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Di sini biasanya kita lihat juga banyak jaring-jaringan sel-sel inflamasi ya, seperti apa namanya limfosit dan sebagainya ya, banyak ya. Biasa dengan pemberian antiinflamasi harusnya bisa baik. Kalau udah terbentuk jaringan-jaringan seperti ini ya, susah. Jadi pengertian konsep fibrosis ini ya suatu keberadaan ya skar-skar pada kompartemen alveolar ya, di mana harusnya terjadi suatu pertukaran udara di gusi ya. Dan bisa juga terlokalisir ya pada kasus tuberkulosis tuberkuloma, bisa juga difus ya pada ILD yang dampaknya tentu terjadi reaksi paru, peningkatan tekanan dari pulmonal ya, jadi pulmonal hipertensi. Ini gambaran tadi, jadi fibrosis ya, progresif ya. Nah, sedang apa sih idiopathic pulmonary fibrosis ini didefinisikan sebagai spesifik ya, kronis spesifik yang dengan fibrosis progresif dari idiopathic pneumonia bisa terjadi bisa pada usia yang lebih tua ya, awal berbatas pada paru dan dihubungkan dengan kelainan histopatologi atau pola radiologi yang tidak spesifik ya, unspecific data pneumonia ya. Nah, jadi ini kemungkinan suatu kombinasi antara genetik, lingkungan, faktor lingkungan yang menyebabkan suatu injury mikro ya, cedera injury mikro yang berulang-ulang pada epithelial alveolar sebagai penyebab utama ya. Juga terdapat ini dikarakterisasi deposit dari ECM tadi ya, yang tadi awal-awal sekali kita deposit ECM oleh aktivasi oleh myofibroblast. Dari mana sih sumber dari myofibroblast ini? Sebelumnya epithelial, tapi ini nggak terlalu ini kan sekarang. Ya ternyata ini epithelial tipe 2 ya, AT2 yang dia mengalami suatu proses transisi menjadi mesenkim ya, yang akibat dari proses mikroeksternal para klinikal lokal fibroblast ya. Yang tadi saya sudah menggambarkan ya gambar ini ya. Nah di sini akhirnya ada yang dikenal sebagai EMT tadi ya, EMT
epitelnya masih matrasisi ya. Ya, nah inilah dari dia di mana terjadi polarisasi epitel sel ya. Terus kemudian pelepasan antar selnya dari ketegangan ya. Akhirnya membentuk suatu bentuk gambaran mesenchymal phenotype ya. Nah, di sini kita lihat di sini gambarannya bagaimana sel epitel alveolar tipe 2 ini bisa mengalami transisi atau berubah menjadi sel-sel mesenchymal ya. Jadi sumber nanti akhirnya dia akan menjadi suatu untuk myofibroblas ya. Jadi kita lihat ada ikatan sebenarnya penanda ikatan efektor yang mengikat antar desmosom atau pengikatan antar sel ya, sel tersebut ya. Lama-lama ikatan ini menghilang ya, kemudian biasanya sih oleh TGF transforming growth factor ya, beta ya, yang bisa diproduksi oleh makrofag, biasanya bisa makrofag alveolar ya. Ditandai jika masih bentuk dalam tadi ya, bentuk epitel ya, dikenali dengan terdapat ekadarin claudin akurin ya. Penandanya biasanya kalau kita dalam preparat kita warnain, penandanya muncul gambaran penanda sebagai ekadarin dan sebagainya. Kemudian mulai kehilangan polaritas apikal basal ya, ada adjacent desmoson dissociation loss apikal basal, kemudian mulai terbentuk SMA expression, cytoskelang reorganisasi, roundback polarity degradation, jadi mulai berubah ya. Akhirnya MMPH fibrosing membran degradasi invasion ya. Ditandai dengan N-kadarin, fibronectin, kolagen. Ini dah sifatnya dah bentuk mesenchymal ya. Kolagen ini 1 dan 3 dah sudah struktur di dalamnya banyak dijumpai kolagen, siap-siap ya menjadi suatu bentuk myofibroblas ya. Fibronectin, N-kadarin ini penanda bahwa dia telah lepas ikatan interselulernya ya, interseluler yang ini untuk tadi ya. Nah ini fibroblas ya. Mungkin sekarang di YouTube banyak gambarannya, bahkan yang gambaran hidupnya juga bisa ditonton sendiri di di YouTube ya. Nah, dia sentral mediator untuk proses akumulasi ECM ya, dan juga proliferasi dan degresi yang muncul sebagai respon terhadap kronik inflamasi ya yang panjang. Ini ya, dia bentuk fibrosis ada bentuk sel mesenchymal ya, yang didasarkan pada jaringan yang berasal dari jaringan mesoderm endonik ya, dan dia bisa lepas. Kita lihat di sini ya, terutamanya ya. Di sini dia terbanyak endoplasma reticulum, sitoplasma, mitokondrion ya, nukleus, retrogranula, diploiden fiber ya. Kalau dia aparatus nukleus dan dia bergerak ya sampai akhirnya dia mengikat. Jadi dia memproduksi berbagai macam jaringan ikat ya, kolagen, kemudian aktin apa tadi ya, ada sebagainya ya. Ini keterkaitan interaksi seluler pada interselandisis ya. Sini kita lihat di pembudara endotelial sel ya. Ada juga makrofag ya. Saya makrofag, kemudian limfosit ya. Ada mast cell, ada polymer cell, neutrofil dan sebagainya, melakukan proteasis. Ada cedera dari epitelial ya. Fibrosis masih recruitment, kemudian ada fungsi periset endothelial cell, IC2 semuanya. Ini satu bentuk ENT ya, dengan akhirnya menyebabkan dengan berbagai jalur dan atau produk molekul ya, merupakan suatu aktivasi fibrosis menjadi fibrosis. Sehingga kita ini gambaran fibrosis interseluler di paru ya. Saya rasa itu yang mendasari
fibrosis paru ya. Ini ada juga, ini beberapa tipe dari bentuk dari fibrosis paru yang ada juga dikenal sebagai non-specific interstitial pneumonia ya. Chronic interstitial pneumonia dengan penampakan yang homogen ya dari dengan fibrosis dan inflamasi. Biasanya kalau masih inflamasi ini biasanya banyak ditemukan sel-sel inflamasi pada pemeriksaan bronkoskopi ya, cara mengenalnya bisa masih patofisiologi dari NSIP ini meliputi cedera epitel, perbaikan ya, disregulasi imun sistem dengan keberadaan limfosit ya pada dan sebagainya pada masa juga ada ya juga terdapat fibrosis yang memicu produksi dari kolagen dan depositnya. Di sini gambaran etologinya ya. Ini masih lihat banyak limfositnya masih banyak ya, baru udah banyak. Ini pada biopsinya menunjukkan dinding alveolar yang menebal oleh berbagai bentuk fibrosis yang masih alveolar juga tidak ada honeycomb atau lotus fibrosis ya. Tersial inflamasi juga masih yang mild ya, ringan ya. Ini udah masuk ke materi di luar ini ya. Saya rasa yang utama yang tadi itu ya. Ini kita bicara tentang ini ada NSF itu polanya ada yang selular pattern, ada fibrotic pattern. Yang ini gambaran masih seluler. Yang pattern itu tentu ada gambaran lebih warnanya lebih muda ya, pada fibrosis yang lebih utama. Ciri khasnya biasanya kalau masih bentuk seluler ya, itu biasanya masih respon baik dengan steroid ya. Nah, ini itu lagi pola pada intrasepi ya. Nah, ini berbeda dengan bentukan yang fibrotik ya. Predominan keberadaan dari uh, interstitial fibrosis yang sudah seragam ya, kalau dari komponen ya. Kalau sini masih banyak deposit dan plasma sel ya, penanda suatu masih inflamasi. Nah, itu aja kira-kira ini jadi suatu kita pelajari banyak ya bagaimana proses daripada regenerasi kerusakan sel, kemudian role endothelial fibrosis dan untuk dari pengaruh seluler pada pembentukan fibrosis paru. Itu aja kali ini ya pertemuan malam ini ya untuk teman-teman. Inti dari sini kita lihat kalau masih banyak ditemukan sel-sel inflamasi, terus ada yang unik ya, ada beberapa fibrosis paru itu yang dia itu kebal terhadap apa namanya steroid ya. Selama dalam faktor terkait dengan sel-sel produksi dari makrofag kita lihat sini ya. Maka kalau ini stimulating faktor ya, itu dia kebal steroid tapi dia malah agak berkurang membaik dengan pemberian antioksidan dan sebagainya. Itu jadi satu dari pengobatannya. Walaupun pada akhir-akhirnya ternyata kurang penelitian lebih lanjut, akhirnya ini yang paling baik pemberian penghambat kerja dari apa namanya reseptor ini ya yang paling baik. Intinya kita menghambat aktivitas dari fibroblast untuk menghasilkan suatu bentuk extracellular matrix. Saya rasa cukup ya untuk
untuk malam ini ya. Sudah pusing atau masih ini, sudah mulai agak ada ini, ada penjelasan, ada pemahaman sedikit? Ya, ada dok, sedikit dok. Ya, nanti kita bagi lama-lama lah, dan paling paham ya. Saya rasa itu untuk malam ini cukup sekian ya. Kalau ada tanya bolehlah ya. Ada pingin ini, tapi semampu saya ya. Atau dipelajarin dulu boleh. Nanti kayaknya Devita yang bakal maju tentang apa masalah CTD ya, kayaknya ya. Oke, Baik dok. cukup ya, biar nggak lama-lama ya. Baik dok. Oke, kita Terima kasih, Dok. ambil